Ketika saudara lahir, saudara adalah titik, sekecil titik di tengah-tengah kegelapan. Itu kenapa tugas kita adalah untuk membuat seluruh bumi ini penuh dengan terangnya Tuhan. So kegelapan adalah default settingnya bumi. Itu kenapa kalau banyak kejahatan bukan karena nggak ada Tuhan. Karena memang ada gelap di sini dan orang nggak mau datang ke Tuhan. Ada orang tanya gini, mungkin teman-teman udah dengar ceritanya tentang salon, barbershop. Ada orang lagi potong rambut kan. Terus lagi potong rambut, orangnya tanya, menurut gua sih Tuhan nggak ada. Hah? Loh, kenapa Tuhan nggak ada? Ya buktinya kejahatan banyak. Kenapa gereja bertumbuh tapi kekerasan semakin banyak? Kenapa jumlah denominasi gereja bertambah ratusan, ya, setiap tahun, tapi dunia semakin hancur? Terus menurut saya Tuhan gak ada. Akhirnya dia diam, dia keluar, dia panggil, ada pengemis di depan, dia ajak, menurut kamu ada gak tukang potong rambut? Ada. Lah buktinya ini masih ada orang gondrong. Ya dia kan gak masuk ke salon. Itu dia. Kenapa orang jahat tetap ada? Karena dia tidak datang ke Tuhan, bukan karena Tuhan gak ada. Orang gondrong masih banyak seperti saya, ya. Bukan karena barbershop gak ada, karena saya gak potong rambut aja. Alkitab bilang bahwa gelap. Dia bilang apa? Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi di hidup kita, iblis selalu berusaha untuk menekan. Tapi ayat ini yang harus kita katakan. Yuk, kita ulang deh. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yang kencang. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yes, kamu punya masalah. Yes, kamu dibully di sekolah. Yes, mungkin semester lalu kamu jelek. Yes, kamu mungkin gak dipandang di keluarga. Harus ada kata tetapi. Why our parents mungkin hari ini ngerasa kita gak dikasih? Karena mungkin ya kegelapan itu yang menguasai mereka, which is apa yang kita lakukan sebagai anak. Apakah kita mau judge mereka atau justru kita mau bantu mereka? Karena banyak sekali orang tua yang gak mengasihi anaknya karena memang itulah yang mereka tahu. Karena bagaimana mereka diajarkan oleh orang tuanya oleh orang tuanya. Pertanyaannya, apa kalian mau meneruskan dengan kecewa sama orang tua kalian dan anak kalian nanti kalian gituin juga? Karena apa yang kalian kecewakan akan membuat kalian menjadi seperti apa yang kalian kecewakan. Itu kenapa banyak banget orang, gue kecewa sama papa. Kenapa? Papa tukang selingkuh. Gue benci banget. Tahu nggak endingnya gimana? Ini anak jadi apa? Tukang selingkuh. Kebencian membuat kamu sama seperti orang yang kamu benci. Tapi kalau cinta membuat kamu mengambil apa yang baik dari seseorang yang kamu cintai, itu udah hukumnya Tuhan. Makanya dia perintahkan, Alkitab memberitakan apa? Untuk mengasihi Tuhan. Waktu kita belajar mengasihi Tuhan, kamu akan jadi seperti Tuhan dalam karakter dan sifat. Dan Yesaya bernubuat bahwa kegelapan itu akan menutupi samudera raya. Tetapi dia bilang, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah ini dia, kalau kita sudah menyadari bahwa terang Tuhan ada atas kita dan kita mau bangkit, ini efeknya. Next, dia bilang apa? Ayat 3 ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Itu kenapa kalau kita menjadi terang, orang yang lagi di dalam kegelapan pasti mencari selalu seperti itu teman-teman. Jujur ya, dulu memang banyak orang datang sama saya karena saya punya narkoba. Saya jual narkoba bukan karena saya butuh uang, karena saya butuh teman, saudara. Jadi saya colong uang orang tua saya gadein motor. Waduh bang, saya sampai gade motor, gade BPKB supaya saya bisa beli narkoba dan saya bagi-bagi ke orang-orang. Karena saya orang yang merasa aku butuh apresiasi untuk merasa aku berharga. Jadi aku lakukan segala sesuatu. Tapi ternyata ketika aku berubah, memang mereka akhirnya agak menjauh.
Tapi kalau lihat hidup saya hari ini, seperti kayak orang tuh berduyun-duyun. Apa yang saya punya? Cuma saya punya Tuhan. Apa lulusannya SMA? Pernah masuk penjara. Terus saya juga menikah dengan cara yang orang-orang bilang itu nggak normal. Tapi saya bisa bilang I'm so happy right now. Bukan berarti kalian harus ikuti caranya, enggak. Saya ngomong supaya kalian gak lakuin itu perbuatan yang bodoh. Karena saya menikah cepat, saya jadi gak bisa kejar kuliah saya waktu itu. Ada konsekuensi yang saya harus terima. Tapi walaupun saya menjalani konsekuensi, tapi bersama Tuhan, konsekuensinya tetap mendatangkan kemuliaan. Jadi gak perlu jatuh dalam free sex dulu buat ketemu Tuhan. Enggak, lu di free sex pasti ketemu iblis duluan, ya. Pasti. Masalahnya ada orang yang bisa bangkit ketemu Tuhan, ada orang yang akhirnya mati. Ada waktu itu pernah orang dia mau dibawa ke rehab. Mau dibawa ke rehab terus di kereta api bersama dengan orang tuanya. Hilang dia. Diteleponlah ke rumah damai di Semarang. Pak Mulyadi, bagaimana ya ini anak saya kok hilang? Oh biasa itu. Sebelum berangkat ke rehab biasanya dia mau pakai yang terakhir. Udah tungguin aja. Ditungguin kereta berikutnya nggak ada lagi, kereta berikutnya sampai kereta terakhir dia nggak ada. Ya udahlah, dia telepon, udah pulang aja deh kalau nggak gimana. Ya mungkin ya karena efeknya lagi make dan sebagainya. Besoknya ternyata ditemuin di Comberan dekat rel kereta api, meninggal. Jadi kalau kamu hari ini pikir kamu harus rusak dulu supaya mengalami apa yang Barnabas alami, gak semua punya jalur yang sama. Saya hari ini bicara supaya teman-teman tidak melakukan apa yang saya lakukan. Kalau dengan melakukan kebodohan saya bisa berdiri di sini, apalagi kalau saudara tidak melakukan kebodohan, kamu akan berdiri jauh lebih tinggi. Dan tugas saya berkhotbah bukan membuat saudara jadi seperti saya, tapi membuat jauh lebih baik. Karena ini sama kayak keledai yang bicara sama Bileam. Ya, karena emang Tuhan tuh pakai orang yang hancur-hancur untuk ngomong sama orang yang som-som kuku. Ya, supaya mereka, ayo jangan som-som kuku, langsung naik. Karena terbit Tuhan itu terang Tuhan terbit atasmu. Ya, lanjut kayak tadi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Itu kenapa kita bilang di akhir zaman nanti kekayaan orang fasik akan pindah kepada orang benar. Kenapa? Tugas kita bukan cari uang, cari kehendak Tuhan, hidup dalam Tuhan. Saya pikir ketika akhirnya saya bertobat, saya bertemu kuasa Tuhan, saya bilang, Tuhan gila sih ini, kacau sih Tuhan, kuasamu Tuhan. Udahlah gue mau melayani Tuhan, bisnis gue tinggalin, semua gue tinggalin. Walaupun awal-awal saya melayani masih jadi DJ, dan saya pas saya bertobat masih jadi DJ. Saya bikin KKR di klub terbaik di Jakarta. Saya bikin klub di X2, saya bikin KKR di X2, KKR di Equinox, habis itu di Imigran, habis itu di Hard Rock. Dibilang lah saya gereja sesat habis itu. Ya, tapi efeknya anak-anak banyak banget bertobat. It's so crazy. Tapi yang saya lihat ternyata Tuhan pakai masa lalu saya, kelemahan saya untuk menjadi kekuatan. Tapi nanti saya akan bahas itu terakhir. Dia bilang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Itu Alkitab bilang orang yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat, orang yang merasa pintar, orang yang besar, orang yang kuat. Dia akan datang berduyun-duyun, datang kepada kita yang dianggap orang bodoh, yang percaya hanya kepada sesuatu yang gak kelihatan. But by faith we believe. Dan ternyata justru iman itu yang bisa mengalahkan dunia. Lanjut. Dia bilang angkatlah mukamu. Yuk semua angkat muka coba. Angkat muka bukan sombong. Angkat muka itu artinya melihat Tuhan terus, sehingga kita menghasilkan sebuah confidence, kepercayaan diri. Amin. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran. Katakan heran. Melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Katakan tercengang. Dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya bukan orang yang sering berkhotbahkan tentang kamu ayo bertobat supaya kekayaan datang. Aku gak pernah
memfokuskan kepada itu. Tetapi nggak bisa dipungkiri, efeknya itu datang. Crazy guys. Itu kenapa aku usia 33 tahun memutuskan untuk terus melayani Tuhan, padahal punya anak 4. Anak 1 aja orang bilang susah sekolahnya, susah kuliahnya. Makanya saya nunggak apartemen, nunggak uang sekolah. Betul. Saya hamba Tuhan, saya tidak cari uang. Tapi nyatanya Tuhan yang cukupin semuanya. Crazy. Gila banget teman-teman. Bayangin saya itu saya baru merintis muda 1,5 tahun lalu, ya. Dan saya di situ sebagai gembala senior. Lalu kita nggak ada uang. Terus kalau gereja merintis, saya harus berkorban. Dengan punya waktu itu 3 anak, istri lagi hamil. Kak Jona nggak syuting kalau lagi hamil, ya kan? Nggak ada uang sama sekali. Uang sekolah sudah nunggak 7 bulan, apartemen sudah nunggak sekitar 6-8 bulan. Tapi apakah saya mengatakan saya orang miskin? Tidak, bapak saya Tuhan ciptain Ahok. Kalau hari ini kamu bangga sama Ahok, tahu siapa yang ciptain? Tuhan. Tuhan yang ciptain Ahok, itu bapak kamu. Jadi saya gak akan mengatakan keadaan saya miskin hanya karena saya gak punya uang. Saya hanya mengatakan saya anak Tuhan, anak raja yang kaya, yang uangnya belum masuk ke ATM saya, gitu aja. Iyalah. Akhirnya saya harus bilang sama istri saya, sebagai hamba Tuhan, kita harus hadapi masalah. Ya, akhirnya datang saya ke sekolah dan saya harus bilang bahwa mohon maaf karena saya akan tidak mampu bayar secara logik, ya, sampai 10 bulan ke depan. Jadi dari udah telat 7 bulan ditambah, ya hitung aja sendiri. Karena saya ceritakan saya baru rintis gereja, istri saya hamil, saya nggak mungkin secara kalkulasi planning nggak mungkin ada uang masuk, ya. Tapi mungkin aja ada uang masuk tengah-tengah. Tapi intinya saya mau bilang kemungkinan besar saya nggak bisa bayar. Tahu nggak, kepala sekolahnya nangis. Ini sekolah internasional yang tidak murah. Saya kenapa sekolah di situ bukan karena saya mampu, tapi karena iman istri saya, ya. Dia bilang, Dit, kalau anak Tuhan harus sekolah yang terbaik. Iya, yang bayar siapa? Aku bilang. Tenang aja, Dit. Aku nih banyak belajar. Baca Alkitab banyakkan saya, tapi imannya lebih efektif istri saya, ya kan? Makanya bukan masalah baca banyak, melakukan banyak dan percaya banyak. Akhirnya saya bilang, yaudah, Miss, saya minta maaf, saya ceritakan. Ini kepala sekolah nangis. Saya pikir dia nangis, saya nggak mau dia nangis karena kasihan sekali hamba Tuhan ini miskin sekali. Aduh, pantesan kawin sama artis biar kaya kali ya. Saya nggak mau dikasihanin. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya bertanggung jawab. Apa solusinya? Apakah saya harus keluar? Apakah saya bisa dapat kemurahan dengan di save tunggakannya dan saya nyicil? Enggak, dia nangis karena dia bilang gini, Dit, kamu tahu nggak? Banyak orang-orang, anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah ini hanya karena bapaknya bilang pindah rumah. Padahal setelah saya cek nggak pindah rumah, tapi bangkrut. Tapi tidak punya cukup kerendahan hati untuk bilang, saya tidak mampu bayar. Dan kenapa saya nangis? Karena beberapa bulan lalu saya lagi berdoa dengan suami saya, which is di kepala sekolahnya. Tuhan bicara di dalam doa saya mengenai kamu, Dit. Wow, come on. Apa, Miss? Ya, dia bilang gini, bahwa Tuhan mau kami investasi buat keluarga kamu. So cool dong, hamba Tuhan harus tahu, udah telan udah. Sampai kentut dikit. Maksudnya gimana, Miss? Iya, itu kenapa kami takut ngomong sama kamu, karena kamu takut kamu tersinggung. Wow, akhirnya ya gimana, Miss? Ya, jadi gini, Dit, anak saya yang pertama Zuriel udah nggak usah bayar uang sekolah bulanan, nggak usah bayar. Uang tahunan cukup bayar 50%. Wah, hampir pipis di celana saya, betul-betul. Karena uang sekolahnya mahal, ya. Lalu yang kedua, Zeraya nggak usah bayar uang sekolah, hanya bayar uang tahunan 50%. Kalau anak ketiga masuk, which is masuk sekolah sekitar 27 juta. Waktu Zuriel loh, masuk TK 27 juta. Apalagi sekarang si Zoe 5 tahun kemudian. Uang pangkalnya nggak usah bayar. Hampir pop di celana itu. Udah bukan pipis lagi. Uang pangkal nggak bayar gitu loh. Uang sekolah juga bulanan nggak usah bayar. Uang tahunan cuma bayar 50%. Sama kalau nanti anak keempat lahir, keadaan yang sama. Saya colek istri saya, yuk satu anak lagi mau nggak?
tempeleng, kamu enak ngurus susah. Iya. Jadi teman-teman tahu nggak? Dan itu sampai SMA saya nggak bayar. Kamu bisa bayangin, dompet saya mungkin lagi nggak ada uang, tapi sebenarnya saya bisa bayar anak saya sekolah empat-empatnya sampai dia SMA International School. Saya orang miskin, saya orang kaya yang nggak pegang uang cash aja. Yang uangnya nggak ada di ATM. Kenapa Alkitab bilang kalau kamu bangkit terbit Tuhan terang atasmu, ini yang akan terjadi. Tuhan akan kirim raja-raja, bangsa-bangsa akan datang. Bahkan Alkitab bilang berkat Tuhan lah yang membuat kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kenapa kita kerja yang terbaik, kerja susah payah, bukan supaya dapat uang, tapi karena kita tahu sebagai anak Tuhan kita harus kerja yang terbaik. Nah ini nubuatannya Yesaya. Tapi tahu nggak bahwa nubuatan ini sudah terjadi hari ini? Yesaya tuh bermimpi semua dari Abraham sampai Maleaki, mereka nggak mengalami apa yang kita alami. Mereka cuma bisa bernubuat ada juru selamat yang nanti akan datang, di mana Tuhan nggak akan lagi tinggal dalam bait Allah. Tuhan akan tinggal di dalam hati setiap manusia, bahwa nggak ada lagi kuasa dosa. Bayangin orang di perjanjian lama harus hidup dengan kuasa dosa loh. Entoh ada orang-orang yang berkenan. Tapi kita, yuk kita buka yuk ayat di Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ada rahasia, ada nubuatan yang diberitakan sama Yesaya semuanya, Yeskiel semua dari Daud, bahwa ada rahasia nanti yang akan dialami oleh kita. Apa rahasia itu? Christ in you, the hope of glory. Yesus Tuhan nggak lagi tinggal di bait Allah, orang harus datang ambil bawa persembahan. Tidak, Yesus yang menjadi korban. Dia domba Allah yang mati buat kita, dan dia tinggal dalam kita. Lu bayangin kalau hari ini lu gandengan sama Jokowi, jalan kemana lo? Parkir mungkin di tengah jalan kali ya kan? Ada pas pampres dan sebagainya. Tapi bayangin, ini Kristus yang menciptakan all the amazing people yang kamu kenal hari ini. Siapa sih yang kamu salutin? Steve Jobs. Siapa lagi? Itu yang diciptain Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kamu. Apa yang gak bisa kamu lakukan? Karena Tuhan mau membuat kamu jadi pesan Kristus. Ada satu hal yang membuat kita mungkin beralasan hari ini, keterbatasan. Setuju gak? Kak, tapi gue terbatas. Aku ingin cerita tentang Elizabeth Philip. Elizabeth Philip seorang yang buta, ibu yang buta. Beberapa tahun lalu dia datang ke satu desa namanya Desa Telogoweru. Desa yang most of them is Muslim. Dia datang, aku ingin membangun desa ini. Ini desa yang mati, gak ada kehidupan, gak ada pepohonan, penghijauan, gak ada sama sekali. Dia buta. Dan dia dituduh ingin mengkristenisasi. Dia cuma bilang, saya gak butuh kamu jadi Kristen. Kristen itu panggilan. Saya cuma mau membangun desa ini. Akhirnya setelah sekian tahun Ibu Elizabeth bekerja, desa ini sekarang dari desa yang mati, dari kumpulan dibandingkan dengan desa-desa di Indonesia, ini desa yang mati, sekarang jadi desa percontohan seluruh dunia. Dari orang buta. Yang kedua, Nick Vujicic tahu kan? Nick Vujicic lahir dengan keadaan yang tidak normal, saudara. Dia lahir tanpa tangan dan kaki yang sempurna, sangat depresi dan ingin bunuh diri di usia 8 tahun. Tapi dia sekarang mendapat 2 gelar sarjana dalam bidang akuntansi dan perencanaan keuangan, menjadi salah satu orang paling menginspirasi seluruh dunia. Dan dia bilang gini, God's love is so real. Saudara bisa bayangin, lahir tanpa tangan dan kaki, dia bilang God's love is so real. Kasih Tuhan begitu nyata, sehingga dia menciptakan kamu untuk membuktikannya. Yang terakhir, Helen Keller. Ada yang tahu nggak Helen Keller? Helen Keller lahir normal, namun usia 19 bulan kena penyakit hingga buta dan tuli. Tapi tahu nggak, ketika dia di usia 7 tahun, dia mendapatkan seorang guru namanya Anna, yang dengan tekun mengajar dengan sabar. Ya, dimulai dari 30 kata per hari. Bayangin, buta, tuli.
Buta tuli. Kalau orang buta dan tuli udah pasti punya masalah tapi dia berlatih dengan keadaannya buta tuh. Aduh, bayangin buta tuli itu mendingan mati kali. Kamu hidup gak lihat apa-apa, gak dengar apa-apa. Ada alasan hidup. Tapi Helen Keller dibantu oleh Anna. Dimulai dari 30 kata per hari, masa hidupnya dia bisa bahasa Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin. Wow. Raditya Oloan di drop out. Lengkap mata, lengkap kuping, lengkap mulut. Ini gak punya mata, gak punya fungsi mata, gak punya fungsi kuping, gak punya fungsi mulut yang baik tadinya. Bisa 4 bahasa, saudara. Dan Helen Keller menulis total 12 buku yang diterbitkan dan beberapa artikel. Bahkan gak itu aja. Pada usia 20 tahun, ia kuliah di Radcliffe College. Hanya 4 tahun Helen lulus dengan predikat apa? Cum laude. Dan dia adalah orang tunarungu dan tunanetra pertama yang lulus dari universitas. So saya mau bilang kayak gini teman-teman, betul kamu terbatas. Tapi boleh gak kita lihat ayat terakhir yuk? 2 Korintus 12 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 9 nih. Coba ya. Iya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus melalui aku. Kenapa kamu terbatas hari ini? Supaya batas kekuatanmu itu diisi oleh kekuasaan Tuhan. Itu kenapa Tuhan, dampak kamu yang terbesar adalah kelemahan kamu. Masa lalu kamu, kejatuhan kamu, keterbatasan kamu adalah alat Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk mendatangkan kuasa Tuhan. Apapun yang kamu punya, broken parents, broken heart, broken financial, broken dreams, kalau kamu datang sama Tuhan hari ini dengan kerendahan hati, Tuhan bisa lakukan perkara besar. Bahkan Yeremia 1 ayat 5 dia bilang ini, sejak di dalam kandungan ibumu kamu sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Alkitab juga bilang Tuhan tidak pernah menyatakan firman-Nya tanpa melalui perantaraan siapa? Nabinya. Intinya apa? Tuhan, kamu tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak mau bekerja tanpa kita. So it's a privilege, guys. So aku mau bilang apapun yang kamu alami hari ini, Iblis sedang berusaha memutarbalikkan pesan melalui kejadian-kejadian di hidupmu. Kamu diputusin, yang pacaran mungkin dibilang memang kamu gak layak dicintai. Yang mungkin nembak ditolak, ya, iblis berusaha kasih pesan, memang kamu layak ditolak. Mungkin yang menikah gagal, memang dibilang memang kamu nggak bisa hidup beranak cucu. Yang gagal masuk sekolah, memang kamu bukan orang pintar. Iblis berusaha mendistorsi pesan yang utuh, yang asli yang Tuhan kasih. Bahwa apa? Bahwa kamu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Sejak dalam kandungan ibumu, kamu telah ditetapkan. Bayangin loh, bayi bisa apa sih? Belum bisa apa-apa. Tapi kenapa Tuhan berani banget nge-stempel bahwa ini ciptaanku, aku tetapkan jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada kan barang rijekan ya? Murah kan banyak rijekan? Ya, Nike rijekan, harganya 2 juta jadi cuman 900.000. Siapa yang sering beli? Ya, ada tuh Iniesta shoe tuh. Tapi kalau Tuhan, Dia stempel kalian original. Kalian barang yang mahal, kalian produk yang mahal, kalian bukan produk yang gampang rusak. Produk asli itu gak gampang rusak. Bahkan ada garansinya. Kalaupun rusak, datang ke pabrik, datang ke store, bisa dipulihkan secara total. Dan hidup dalam Tuhan adalah hidup pembawa pesan, karena kamu adalah terang dunia. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih buat hari ini. Bapakku benar-benar berdoa untuk saudara-saudaraku di tempat ini Tuhan. Biar mereka menemukan kehendak-Mu, mereka menemukan kasih-Mu di dalam Kristus. Apapun yang mereka alami hari ini, aku percaya semua hanya adalah proses untuk membuat mereka menemukan diri mereka. Semua cuma proses untuk mereka menemukan Tuhan di dalam diri mereka. Semua ada cuman sebagai proses untuk mereka menemukan kekuatan mereka dalam Tuhan. Kalau hari ini setiap janji Tuhan yang telah diberikan kepada kami membuat kami hari ini mengatakan, kenapa hidupku hancur? Kenapa hidupku berantakan? Kenapa aku belum sampai kepada janji Tuhan? Simple, itu artinya ceritamu belum selesai. You are still in the process of becoming like Christ. Kamu sedang diproses. So Tuhan, aku berdoa, Roh Kudus, aku berdoa supaya firman ini distempel di hati mereka, supaya mereka benar-benar kuat hidup dengan kebenaran Tuhan, bukan dengan apa yang orang lain ngomong, apa yang mungkin orang tua kita lagi lemah, nggak sengaja ngomong hal yang menyakitkan hati kami, tapi kami hidup dari firman Allah, dari apa yang Tuhan katakan tentang kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, seburuk apapun kami sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa, ditetapkan untuk menjadi pemimpin buat bangsa ini, ditetapkan untuk menjadi terang buat keluarga kami. Kenapa kami lahir di keluarga kami? Karena Tuhan tahu kamilah orang yang tepat, yang bisa menerangi, merubah sejarah keluarga kami. So Bapak terima kasih, kami siap terbang bersama dengan Engkau. Kami siap untuk didatangi bangsa-bangsa yang berduyun-duyun, membawa harta, membawa pengabdian Tuhan, karena kami memang adalah rupa dan gambar Kristus di dunia ini. Berkati tempat ini Tuhan, berkati pemimpin di tempat ini, biar rumah ini menjadi rumah pemulihan, menjadi rumah restorasi yang menghasilkan world changers bagi dunia ini, bagi kemuliaan nama Tuhan. So Bapak terima kasih, kami disegarkan, kami dibangun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mengubah bangsa ini kita katakan amin. God bless you, happy Sunday.